setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia,
yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Nanti Bapak Ibu Saudara dan adik-adik boleh bilang sama-sama. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat nih Bapak Ibu Saudara dan adik-adik. Coba kita coba sekali lagi. Tapi yes terakhir kita mau lompat sama-sama. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya jemaat yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita beribadah bersama-sama. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Ada sesuatu yang beda di ruang ibadah ini. Hari ini kita ibadah sama papa mama, sama keluarga kita. Semua sama-sama. Kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Aku dan seisi rumahku, kami mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Kita tenang sejenak. Kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih, di dalam ibadah ini kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya. Mari kita naikkan hormat bagi Allah. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami anak-anak Tuhan boleh datang beribadah bersama dengan papa mama, bersama dengan anggota keluarga kami yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan ini, untuk beribadah ini. Tuhan, kami sadar sebelum kami beribadah kepada Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami. Seringkali kami membuat Tuhan marah, seringkali kami membuat Tuhan kecewa terhadap kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mengampuni setiap kami. Dan kami mau mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang layakkan setiap kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya, kita sudah berbuat dosa sepanjang 1 minggu ini. Di dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tapi ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu akan mengampuni kita. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik boleh duduk kembali. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh
jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan hadirnya anak-anak, dengan hadirnya anggota keluarga kita yang masih kecil-kecil ini, kita melihat bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu yang mengasihi setiap kita, yang sayang banget sama setiap kita. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sama-samakan, kita mau sama-sama katakan, kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu yuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan tepuk tangan kita mau pujikan pujian ini. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menarik dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya, sukacita kita nggak cuma sampai di sini. Tapi sukacita itu ada di hati kita karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, yuk kita sekali lagi mau memuji Tuhan dengan sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau katakan, berlimpah sukacita di hatiku. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
sama-sama lagu ini. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Kita semua sama-sama nyanyikan. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekali lagi semuanya kita mau nyatakan. Joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya boleh dipersilakan duduk kembali. Semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Gak ada jawaban nih, berarti gak ada yang bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Yes. Bersukacita di dalam Tuhan. Yes. Iya, kenapa kita bisa bersukacita? Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan cinta sama kita. Tuhan yang cinta sama kita itu yang mau sama-sama kita sembah, kita agungkan, kita muliakan di dalam ibadah kita. Nah hari ini sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan, Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku.
主爱我，我知道，因有圣书告诉我，放小孩子就牧羊。我虽然有主扛下，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，用圣书告诉我。Wow, wow, indah sekali. Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga yang aku miliki. Wow, indah sekali. Halo, itu apa ya? Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga yang aku miliki. Boleh nggak minta sedikit? Kamu mau? Boleh? Wah, indah sekali. Tambah besar. Wah. Indah sekali. Apa itu? Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga di hidupku. Aku mau. Bagi dong dikit ya. Enggak boleh. Nggak boleh. Loh, dia juga punya. Makin kecil. Wah, indah sekali. Apa itu ya? Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga yang aku miliki. Boleh bagi nggak? Dikit aja. Boleh? Nih, Makasih, kamu baik. Wow. Wow, indah, benar-benar indah. Indah sekali. tambah besar lagi. Wow. Wow, indah sekali. Apa itu? Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga di hidupku. Aku mau, boleh aku minta sedikit? Enggak mau, enggak boleh. Sedikit aja. Enggak. Loh, kok tambah kecil lagi? Wow, Anda juga memiliki. Begitu indah. Apa itu? Ini adalah hal yang paling indah dan paling berharga yang aku miliki. Boleh saya minta sedikit aja? Boleh? Nih. Oke, thank you. Wah, begitu indah. Saya sangat menyukai ini. Iya, Indah sekali. Wah, kan tambah besar lagi. Loh. Wah. Wah, kalian juga punya hal yang paling indah dan paling berharga ini. Iya. Tapi setelah saya lihat-lihat kok ukurannya berbeda. Kalian tahu nggak sih hal yang paling indah dan yang paling berharga ini apa? Ini adalah kasih. Jadi kalau kasih ini kita simpan untuk diri kita sendiri, lama-lama makin kecil. Tapi kalau kita bagikan kasih ini untuk banyak orang, akan menjadi semakin besar. So, ayo kita bagikan kasih ini ke semua orang di sekitar kita. Supaya kasih kita semakin lama semakin besar.
Berikan aplaus sekali lagi buat teman-teman yang sudah bermainkan skit. Apa message-nya tadi? Apa itu sesuatu yang paling indah dan paling berharga di hidup ini? Kasih. Dan semakin kasih itu kita bagikan, dia akan semakin. Cara membuat kasih itu semakin besar adalah dengan membagikannya. Tapi semakin kita simpan untuk diri sendiri, dia akan semakin kecil. Dan hari ini firman Tuhan, kita akan merenungkan tentang greater love, deeper growth. Kasih yang semakin besar dan akan membuat kita bertumbuh semakin dalam. But the question is it easy to share something that's most precious and most valuable for us? Mudah nggak berbagi apa yang kita anggap paling berharga dan paling indah? Mudah nggak? Not easy at all. That's why hari ini kita harus berdoa. Minta Roh Kudus, please help us. Because it is not our nature to share something so precious, something so valuable for us. Holy Spirit, help us. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak adik-adik, mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan kami, buka mata hati kami bukan cuma untuk mengerti, tapi juga untuk mampu mau menerima kasih Yesus, merasakannya, barulah kami mengerti. Ternyata indah loh bisa berbagi. Dan ternyata di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu menjadi begitu powerful dan possible dan indah. Kami siap menerima firman Tuhan. Semua yang siap dan percaya katakan amin. Nah, berbagi itu bukan hal yang natural loh. Kenapa? Karena di dunia yang berdosa ini semuanya ada syarat. Semuanya ada syarat. Kalau kamu punya makanan, Bapak Ibu dan Saudara dan adik-adik, kamu punya makanan yang kamu suka banget. Biasanya apa yang kamu lakukan dengan makanan itu? First is, keep it for yourself. Buat makan nanti malam atau besok because I love it so much, right? Atau yang kedua, if you have someone that is so dearly for you, maybe your mom, your dad, or somebody else, kita akan simpan itu untuk ya orang yang kita sayangi, bukan? Ada nggak di sini kalau punya sesuatu yang sangat enak, tiba-tiba bilang, aku mau bagi buat tetanggaku. Ada nggak? Anggap tetanggamu itu adalah sahabatmu yang sangat baik, right? Di dalam dunia ini semuanya itu penuh syarat. Tahu apa itu syarat? Syarat itu artinya alasan kenapa aku harus berikan itu buat dia. Mesti ada tuh. Kalau dia familyku, ada hubungan. Kalau dia baik sama aku, kita akan mudah untuk memberi. Tapi kalau enggak, no. You know, tapi masalahnya begini. Kenapa ya kita tahu bahwa kasih itu kalau semakin diberi, dia akan berkembang semakin besar dan semakin indah. But at the same time, it's so difficult to do it. Why? Begini, kita hidup di dunia yang berdosa dan dunia yang berdosa mengajarkan kepada kita bahwa nothing comes for free. Semua tidak ada yang gratis. Jadi kalau kamu mau sesuatu, you must fight for it. Kamu harus tunjukkan kamu layak untuk mendapatkannya. Maka kita sedari kecil tahu di sekolah sekarang ada sistem nilai. Nilai itu cuma bukan kasih tahu kita nih belajar udah cukup baik apa enggak. Kita bahkan dibandingkan dengan yang lain. That's why ada yang namanya ranking, right? Kalau kompetisi ada ranknya, urutan keberapa ya. Dan dunia mengajarkan kepada kita, you have to be the best. Nah the best itu bukan soal kamu keluarkan kemampuan terbaikmu. Tapi kamu dibanding anak tetangga, kamu dibanding temanmu itu, kamu dibanding seini, kamu dibanding bahkan saudaramu. Siapa yang bisa perform lebih baik? Yang performnya baik, you will get many blessings. You will get love. You will get many gifts. That's why di dunia ini kita tahu segala sesuatu nggak ada yang gratis. Semua itu hitung-hitungan. Guess what? Saya, Lao Sư, ketika masih kecil dulu, keluargaku itu adalah keluarga yang memuji jarang sekali. Why? Karena rupanya yang orang tuanya Lao Sư, orang tua saya sendiri ngalamin begini. Mereka kalau sudah benar itu sudah seharusnya. Nggak perlu dipuji-puji.
Tapi kalau ada yang keliru, ada yang salah, harus ditegur. Sehingga sedari kecil, satu, sudah kebiasaan. Kalau ada hal yang buruk, pasti ngomel. Vocab atau kata-kata yang kasar, ya. Nah, nggak bisa disebutkan di sini, nanti sensor semua, ya. Itu adalah makanan sehari. Dan tahu tidak, bahwa apa yang didengar setiap hari, walaupun tahu itu tidak baik, dan tidak berani diungkapkan di sekolah, tapi karena setiap hari dengar di rumah, kalau di rumah itu mudah sekali keluar, udah refleks, pap. Ada yang kurang langsung keluar kata itu, tit, tit. Yang kedua, dalam hati yang paling dalam, I know, I am precious if I can prove myself. Karena keluarganya Lause, keluarga saya dari kecil tidak bisa menyediakan apapun yang saya mau. Bukan karena nggak mau ngasih, ya memang secara finansial, ekonominya nggak sanggup, nggak kuat. But I know, karena kurang, maka nggak bisa mikirin orang lain. Selalu mikirin diri sendiri. Makan aja masih kurang, ini aja masih kurang. Boro-boro mikirin orang lain. Makanya, karena sedari kecil selalu diajarin, harus hitung, harus hitung, harus hitung. Maka sampai besar, nanti sudah pegang uang sekalipun. Jadinya apa? Hitung, hitung, hitung. I know many people, I have some friends yang waktu kecil susah setengah mati ekonominya, waktu besar dia diberkati Tuhan, sukses. Pekerjaannya lancar, mapan sekali. Rasa-rasanya kalau dia pakai uangnya nggak usah kerja lagi ya, nggak usah kerja ya. Seumur hidupnya aman itu. Nggak usah kerja pun sudah aman. Tapi tahu tidak, ternyata dia tidak merasa aman. Karena sedari kecil dia selalu hidup berkekurangan, maka dia takut. Kalau sampai sekarang duitku berkurang, aku takut. Padahal dia kaya banget. Uangnya dia nggak usah kerja lagi. Uangnya itu cukup untuk seumur hidupnya. Tapi waktu sekarang kondisi ekonomi kan lagi drop ya. Pekerjaannya makin surut. Padahal tabungannya masih banyak sebenarnya. Tapi dia bisa ketakutan, lebih ketakutan daripada orang yang nggak punya uang. Why? Karena sedari kecil dia diajarin, nggak diomongin, tapi dicontohin di rumah. Bahwa hidup itu susah, harus hitung-hitungan, harus hitung-hitungan. Sekalipun uangnya sudah banyak, hatinya masih takut. Tahu tidak, inilah hubungan yang terjadi kalau dari kecil kita hidup di dunia yang berdosa, kita diajarkan oleh dunia ini, kalau kamu mau jadi orang yang berhasil, kamu harus buktikan dirimu. Kalau kamu pengen punya rasa aman, pengen jadi orang yang hebat, kamu harus punya ini, kamu harus punya itu. That's why hubungan kita akan jadi hubungan yang penuh syarat. That's very tough, right? Very tough. Nah, tidak mungkin kita bisa mengasihi tanpa syarat sampai kita sendiri memang sehari-hari merasakan seperti apa sih kasih tanpa syarat. Because we have no role model first. Yang kedua, kita dibiasain seperti itu. Lause dari kecil karena tidak pernah dipuji untuk hal-hal yang baik dan selalu dimarahin untuk hal-hal yang buruk, maka sampai besar Lause punya kebiasaan begini. Kalau ketemu orang, ada hal yang baik, susah sekali untuk mengucap pujian. Padahal dalam hati sebenarnya senang, memuji, mengagumi, tapi tidak mengucap karena sedari kecil sudah terbiasa. Hal yang baik tidak perlu diungkapkan lagi. Nanti bikin kepalanya besar, nanti dia sombong. Tapi kalau ada hal yang keliru, dikritik, and that made me someone yang tidak disukai di community dulu waktu sekolah. Gak punya banyak teman. Ya bisa jadi orang yang pintar, bisa jadi orang yang rajin belajar, yang nilainya tinggi, tapi tidak disukai. Kenapa? Karena yang dibagikan bukanlah apa yang membuat orang lain maju. Yang dibagikan yang justru nunjukin orang lain lemah dan diriku yang maju. Terrible, it's very terrible. So, susah nggak sih untuk berbagi kasih? It depends. If you have role model, it should be easier. But if you are like me, it's tough. But the good news is, melakukan apa yang mustahil itu menjadi mungkin sejak Yesus melakukan apa yang tidak mungkin bisa kita lakukan, yaitu mengasihi tanpa syarat. Can you love anybody freely tanpa syarat? Sangat tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau bahkan sama anak-anak sendiri ya, kita bahkan bergumul untuk anak-anak kita, anak-anak mesti begini, mesti begitu. Secara perasaan untuk bisa konstan mengasihi anak-anak, lihat behavior mereka, itu pun bahkan tidak mudah, bukan? Tapi begini, firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, bahwa hal yang paling sulit
yang tidak terbayangkan di dunia ini bahwa bisa mengasihi tanpa embel-embel syarat hubungan, hutang budi, dan manfaat. It's possible. Only and if only hal ini terjadi. Kita baca sama-sama firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Kita bacakan bersama-sama 3 ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Siap? 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita tidak mungkin mengasihi tanpa modal. Kita hanya bisa melakukan apa yang selama ini di hidup kita sudah kita rasakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah puluhan tahun hidup, pernah menjadi anak kan ya? Apa yang kita lakukan hari ini adalah produk dari hasil didikan, budaya keluarga kita, dan budaya pergaulan kita. Dan kita akan teruskan ini sadar atau tidak sadar kepada anak-anak kita. And kids, you are living within your family. Kamu akan belajar banyak hal yang baik maupun yang tidak ideal. But hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, satu model yang Tuhan Yesus mau nunjukin tentang kasih yang lebih besar untuk membuat kita bisa berbagi, itu adalah yang pertama, kamu harus menerima. Remember this, bukan menjadi dulu, bukan melakukan dulu. Kamu harus menerima sebuah kasih yang berbeda dengan yang pernah kamu kenal di dunia ini. Kamu sudah cicipi itu dari kasih orang tuamu, versi yang tidak sempurna. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya juga sama, kita pernah punya orang tua, kita punya orang tua masing-masing, ada yang masih bersama dengan kita, ada yang sudah tiada, tapi kita semua pernah merasakan kasih orang tua. Dan kasih orang tua cuma bayangan kecil, versi tidak sempurna dari sebuah kasih yang Allah berikan buat kita. Yesus Kristus. Dan inilah yang Allah lakukan. Tuhan berkata bukan, you taat, you perform, you pintar, you berhasil, I will show my love to you. Nah, itu dunia ya. Itu dunia ya. Semakin kita punya, semakin dunia akan menunjukkan ketertarikannya sama kita. Akan menunjukkan kebaikannya buat kita. Semakin lihat potensi kita, semakin tertarik kepada kita. Tapi Tuhan berkata, no. Yesus berkata, aku mengasihimu sekalipun engkau tidak taat. Aku memilihmu sekalipun engkau tidak qualified. Engkau tidak layak. Ini sesuatu yang impossible di dunia ini. Jika kita setiap hari dibesarkan dengan tuntutan dunia, harus perform, harus baik, baru ada kasih sayang, baru ada penerimaan, maka yang terjadi adalah ini. Kalau kita berhasil, kita akan tuntut, mana punyaku? Aku sudah begini. Kenapa orang lain tidak menghargai aku? Kita akan protes setengah mati, bukan? Dan itu sangat manusiawi di dunia yang berdosa. Tetapi kalau kita gagal, kita akan merasa tidak berharga. Bahkan di hadapan Tuhan, kalau kita berdosa, bukannya kita bisa datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni dosaku. Yang kita lakukan adalah malah kita sembunyi. Kita tidak mau Tuhan juga melihat dosa kita. Karena sama orang-orang di dunia ini kita tahu, tidak ada seorang pun yang suka melihat kotornya hati kita, kesalahanku. Kita sembunyi dari Tuhan. Kita tutupi apa? Dengan perbuatan baik. Kita tutupi dengan apa? Dengan kegiatan ibadah, dengan pelayanan. So painful, you know. Maka menyembah Tuhan dengan cara seperti ini tidak akan membuat hati kita besar, itu membuat hati kita kerdil, tidak membuat iman kita berakar makin dalam, tapi iman kita cuma berakar pada hal-hal yang di luar. Kita menyembunyikan segala sesuatu. Tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan hidup, tidak ada kuasa di sana. But Jesus came bukan karena kamu baik, bukan karena saya berprestasi. Yesus datang sebelum kita punya itu semua. But this is the miracle. This is the wonderful event.
Waktu kita menerima kasih Yesus, perhatikan ya. Waktu kita menerima kasih Yesus, itu tidak menjadikan hidup kita begitu-begitu saja. Bukan berarti tidak ada ketaatan. Bukan berarti tidak ada performance. Bukan berarti tidak ada quality. Yang terjadi justru sebaliknya. I want to tell you, to share you a story. Ada satu orang pendeta yang saya baru kunjungin 2-3 minggu yang lalu, selesai wisuda di Amerika. Di kota LA ada seorang pendeta Indonesia. Dia sudah lama sekali melayani di sana, sudah hampir 10 tahun. Dia dari Indonesia dan dia orang yang sangat pintar. Ketika masih mahasiswa pun dia sudah mengadakan KKR dan yang datang ratusan orang lebih banyak dari ini. Dan dia pernah lakukan KKR dimanapun, di mission trip, di pedalaman. Dia berdoa untuk banyak orang bertobat. Ada orang sakit menjadi sembuh, dia menengking setan dan banyak mukjizat dari hasil pelayanannya. Dan dia pernah membangun sebuah gereja di Jakarta dari awal. Itu jadi besar sekali. Tapi satu kali, hatinya hancur. Why? Karena sekalipun pelayanannya besar, dia berdoa untuk banyak orang dan banyak orang dimenangkan, diselamatkan. Tapi ternyata dia punya anak. Awalnya lahirnya normal. Nggak ada gejala apa-apa, nggak ada hal buruk. Tapi makin besar, makin ada yang salah. Anaknya berdirinya aja kok kayaknya nggak kokoh. Jalan aja kok kayaknya bisa jatuh. Maka didukung oleh jemaat, dia periksakan anaknya sampai ke Singapura. Dan dokter tidak punya obat. Dokter cuma bilang, saya bisa cek apa yang membuat anakmu seperti ini dan akan jadi seperti apa anakmu keadaannya di masa depan. Tapi saya nggak punya obat. Jadi bayar duit mahal-mahal ratusan juta cuma untuk tahu anaknya nanti sakitnya itu namanya apa, tapi nggak ada obatnya. Ketika dicek sama dokter, ternyata ada gen yang hilang sehingga anak ini diprediksi dokter sebelum dia usia remaja akan punya potensi besar. Yang satu-satunya anggota tubuh yang bisa digerakkan itu cuma kepalanya. Dia tidak bisa jalan lagi. Anggota tubuhnya yang lain bahkan tidak bisa bergerak. Dan dokter bilang, kalau kamu punya anak, ada satu yang lahir seperti ini. Ada kemungkinan anakmu berikutnya juga akan seperti ini. Dan waktu cek tahu tidak, pendeta itu bersama istrinya sedang punya anak yang kedua dalam kandungan. Pendeta ini was so broken hearted. Selesai dapat analisis dokter, dia marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, seumur hidup aku melayanimu. Banyak hal besar Tuhan kerjakan. Aku berdoa untuk banyak orang disembuhkan, banyak mukjizat dikerjakan, banyak pertobatan terjadi. Tapi sekarang aku berdoa untuk anakku. Kenapa Tuhan tidak tolong? Dia marah sama Tuhan. Dia tidak mengerti. Dia pikir Tuhan paling menghargai pelayanannya. Mestinya kalau Tuhan hargai pelayanannya, anakku diberkati dong. Kenapa Tuhan kasih anak begini? Aku mana bisa melayani Tuhan dengan leluasa? Mana mungkin bisa punya karya yang lebih besar lagi kalau anak seperti ini? Karena kalau aku mau lihat anakku punya masa depan, he cannot stay in Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia masih punya keterbatasan ya untuk bisa memberikan peluang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Maka dia cuma berpikir waktu itu, Tuhan, aku mesti ke Amerika. Karena di Amerika lah ada peluang yang sama besarnya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tapi Tuhan, untuk bisa ke Amerika, aku gak bisa jadi hamba Tuhan lagi. Aku harus kerja supaya aku bisa ke Amerika. Aku gak akan melayanimu lagi sebagai hamba Tuhan. 6 bulan pendeta ini bergumul. Dan Tuhan menuntun dia, long story short. Dia akhirnya kuliah ke Amerika. Dia sudah bisa menerima anaknya ada jemaat yang dukung karena memang butuh biaya besar. Dan ada obatnya, tapi obat itu bukan untuk menyembuhkan, tapi obat itu menolong supaya anak itu kondisinya tidak semakin buruk, supaya tidak hanya kepalanya yang bisa digerakkan. Anak itu sudah tidak bisa jalan. And last 2 weeks, saya sama istri disambut oleh mereka menginap di rumahnya. And we saw their sons. Anak keduanya, puji Tuhan, bisa berjalan. Normal. Anak yang pertama itu memang di kursi roda. Tapi tahu kursi rodanya itu seharga mobil. Kayak kursi roda transformer ya, yang elektronik dan harus dicas ya. Itu seharga mobil katanya. And you know what's beautiful? Waktu pendeta itu cerita, I can feel his broken heart. I can feel the past struggles.
Dia bilang, saya sudah selesai dengan urusan penerimaan, dengan urusan pencapaian. Saya tahu panggilan saya bukan untuk menjadi besar bagi nama Tuhan. Sekarang Tuhan kasih saya anak seperti ini. Visi saya bukan lagi mengerjakan pekerjaan yang besar bagi gereja Tuhan. Gairah itu masih ada. Tapi saya tahu sekarang panggilan saya adalah untuk melayani anak saya. Anaknya tidak bisa jalan, tangannya masih bisa gerak tapi tidak bisa seperti kita yang normal ya. Jari-jarinya kaku, bisa pegang HP tapi tidak sangat smooth. Dan untuk mandi, berpakaian, bahkan pakai kaos kaki dan sepatu setiap hari, setiap saat harus ditolong oleh papa mamanya. That's why papa mamanya memilih untuk ke Amerika demi anaknya. Waktu itu mereka belum ketemu mau pelayanan di mana. Dan sekarang waktu saya ke sana, mereka pelayanan di gereja yang sangat kecil, gereja orang-orang Indonesia. Cuma isinya mungkin 30 sampai 50 jemaat ketimbang yang sebelumnya sampai ribuan jemaat. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Anak yang dibesarkan dalam kekurangan itu. Sekarang sudah dewasa, sudah besar, I met him. Dan dia sekarang sudah kerja di Netflix. Sudah 5 tahun, sudah punya posisi yang tinggi. Dia ada di Central Management yang mengatur soal strateginya Netflix. Dia di sana. Sebab di Amerika memang sangat terbuka peluangnya. If you are capable, if you can show your performance, you can show your talents well, tidak ada pembedaan. Tetapi yang membuat anak ini berhasil itu bukan karena talentnya, tapi karena siapa? Papa mamanya showing kasih tanpa syarat. Waktu papa mamanya masih pelayanan dan hebat dan besar, sangat sibuk, anak-anaknya waktu kecil sering bilang, "Papa mama kok pergi terus? Kok pergi terus? Kok pergi terus? Kok nggak pernah sama kami? Kok perginya sama jemaat terus? Kapan kita bisa jalan-jalan? Kapan aku bisa kayak teman-temanku ke luar negeri? Kapan, dan kapan?" Nggak pernah bisa. Sampai Tuhan ngasih situasi seperti ini. Sekarang papanya setiap hari di rumah melayaninya. Papa mamanya tetap pelayanan sih, tapi pelayanannya sudah berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau cerita pendeta ini mau ngomong begini. Bahwa panggilan hidupnya bukan lagi untuk mencapai hal yang besar kepada Tuhan. Tapi di musim hidup yang ini, usia 50-an hampir 60, dia tahu musim hidupku sekarang ini bukan lagi mengerjakan hal-hal besar. Tapi mempersiapkan orang-orang seperti kamu. Maka waktu saya ke sana, tahukah saudara, saya bukan cuma jadi tamu di rumahnya. Dia perlakukan saya itu seperti orang yang sangat berharga. Kami bukan diperlakukan sebagai tamu, ini tempat tidur, jangan sungkan, silakan makan, lalu dia tinggal pelayanan dan ngurus anak. Tidak. Dia serving kami, dia jadi driver Uber ya. Ngantarin kami kemana-mana, ngantarin kami ke tempat wisata, hal-hal yang kami tidak pernah minta dan kami sangat sungkan. Tapi mereka bilang, "No, kamu datang ke sini untuk rest. Kamu akan kembali pelayanan dan kerja keras lagi. Maka while you are here, let us serve you." Diantar kami ke supermarket yang cuma bisa transaksi dengan mereka yang punya kartu. Dan dia traktir kami belanja di supermarket. It's so beautiful, Semoga bisa sering-sering. Tapi poinnya begini. Anak itu bukan cuma dapat karir yang bagus sekarang. Tapi dia besar bukan menjadi anak yang mental belas kasihan. Kalau di sini kita tahu betul situasinya bisa berbeda. Karena peluangnya berbeda. Dan ya kalau dia anak hamba Tuhan, jemaat mungkin iba, mungkin perhatian, mungkin sayang, tapi dengan perasaan belas kasihan. Sehingga anak itu mungkin akan bertumbuh seperti anak yang, ya aku hidup butuh belas kasihan orang selama-lamanya karena aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di sana, when I saw him, his eyes itu menyala, berbinar, penuh dignity. Tidak seperti orang yang seolah-olah hidupnya gak berarti karena gak bisa ngapa-ngapain. Dan setiap hari cuma butuh papa mamanya, kalau gak diangkat, gak dibangunin ya dia gak berkutik. Tapi justru kasih papa mamanya yang dia sempurna pasti, tapi dia tahu papa mamanya sampai mengorbankan hal yang paling besar buat mereka. Dan ke Amerika pindah demi dirinya. I want to show you last clip, bisa tunjukkan klip terakhir. Ini waktu anak ini barusan 2 minggu yang lalu, ini saya ambil potongan, saya potong ya klip waktu ibadah online-nya. Dia serving as a worship leader di gereja tempat papanya pelayanan hari ini. Feeling well this Sunday, and I hope that you're ready to sing out your voice to our God, the amazing God. Amen.
the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Ini saya potong, saya mau tunjukin. Kelihatan seperti orang yang susah. Orang seperti apa yang bisa dengan percaya diri worship, leading others to worship God. Adalah dia yang tahu hidupku berarti berharga, bukan karena apa yang bisa aku buktikan. Dia menerima kasih Yesus lewat cermin papa mamanya. Sehingga dia tahu, papa mama sayang aku, bukan karena aku bisa kerja di Netflix. Bukan karena aku bisa jadi ini dan itu. Tapi papa mengasihiku dengan semua kelemahan dan kekuranganku. Sehingga aku tahu hidupku berarti. Papa mamaku tidak sempurna, mereka sering mengecewakan. Mereka tidak selalu bersamaku. Tapi waktu aku melihat kasih Yesus dicerminkan oleh papa mamaku, aku tahu hidupku berarti. Dan itu yang Yesus lakukan. Kids, orang tuamu tidak sempurna. Mereka butuh anugerah Tuhan. Mereka lemah, mereka berdosa. Mereka pernah membuat hatimu marah, mereka menjengkelkanmu. But know this, orang tuamu adalah pemberian Tuhan untuk kamu. Untuk menghadirkan pertumbuhan dan kasih sayang buat kamu. Selemah-lemahnya orang tuamu, Tuhan menunjukkan kasih yang tulus itu lewat papa dan mamamu. So hari ini firman Tuhan berkata, sebelum kau berbicara tentang mengasihi orang lain, you start from loving and honoring your parents. Love them as you love God. Honor them. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan membentuk hidupmu makin bertumbuh, makin dewasa. Sekalipun keluargamu kasihnya tidak sempurna, tapi kasihmu akan disempurnakan waktu kamu semakin dewasa dan semakin mengerti. Tuhan Yesus itu yang sempurna, bukan orang tuamu. But for us parents, kita pernah menjadi anak, tapi anak belum pernah menjadi orang tua. Ingat ini baik-baik. Dan kita kenal bahwa proses hidup dari Tuhan itu melampaui kemampuan terbaik kita. Perencanaan kita, planning kita untuk anak-anak. Dan bahkan dalam kekacauan, situasi yang paling berantakan sekalipun. Ingat ini, Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, kebaikan tertingginya juga akan hadir. Pendeta tadi saudara, merasa hidupnya hancur berantakan, waktu Tuhan memberikan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi justru lewat anak berkebutuhan khusus itu pendeta itu menyadari kehidupan terbaik yang bisa dia nikmati, yang bisa dia hidupi. Itu bukan seperti yang dia bayangkan, pencapaian. Bukan. Maka buat para parents, come on, berkomunikasi dengan jelas dan penuh anugerah. Komunikasi means dua arah ya. Bukan cuma kasih nasihat, kasih wejangan, papa mama sudah makan asam garam, kamu tinggal ikut ini yang terbaik. Communicate, what do you feel? Ini kesulitan gak? What is your strength? Apa yang kamu tidak suka? And kemudian guide them, give them grace. Waktu mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, mereka gagal. Can you show grace? As Jesus sudah menunjukkan grace dan anugerah yang sama untuk saudara dan saya yang gagal. Dampingilah anak-anak kita hingga mereka bisa mengikuti jalan Tuhan bagi hidupnya masing-masing. It is not us parents yang menentukan masa depan anak-anak. We can guide them, but it is God. And let them see God through your parenting life, through your daily life. Love God and love your children supaya anak-anak kita bisa melihat kasih Tuhan lewat cracks-nya kita, lewat ketidaksempurnaannya kita, lewat kegagalannya kita. Lewat gengsi kita yang bisa dihancurkan dan kita bisa bahkan say sorry to our children waktu kita salah. Kita nggak bisa berdalih di balik Asian culture. Ya, aku dibesarkan dengan budaya begini. Nah, Yesus nunjukkan. Yesus menghancurkan semua boundaries, budaya-budaya yang merusak. Budaya-budaya yang sudah dirusak oleh dosa. Dan Yesus show that untuk saudara dan saya. Sehingga baik anak-anak maupun orang tua hari ini, keluarga kita bukan bercerita tentang keluarga yang indah dan selalu mesra setiap saat. Tapi penuh cracks, penuh retak di sana-sini. Penuh tangis dan air mata di sana-sini. Tapi pada saat yang sama, full of God's grace. Maka saudara hari ini, menerima pertama-tama kasih dari Yesus. Greater love. Yang akan membuat kita mampu untuk bisa grow deeper. Deeper growth.
Saya akan menutup khotbah ini, saya mengundang anak-anak semua boleh bangkit berdiri. Anak-anak, kids, adik-adik boleh berdiri semuanya. Come on, anak-anak teman-teman Elion Kids. Dari email maupun teman-teman yang datang, yang bermain musik, bolehkah berdiri semua? Silakan berdiri, berdiri. Come on. Teens. Orang tua, mari kita berikan aplaus untuk anak-anak kita. We thank God for you. We thank God for you. We love you as you are. Not because you have something to offer. We love you as you are. Tetap berdiri, tetap berdiri. We will pray for them. Saya mengundang semua orang tua yang anak-anaknya ada di sini boleh bangkit berdiri. Orang tua ataupun pendamping ataupun wali boleh berdiri di samping anak-anaknya. Hug them. Mari kita berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita. Come on. Anak-anak boleh join sama orang tua atau orang tua yang menjemput anak-anaknya, walinya, pendampingnya. Come on. Let's go. Ayo kumpul bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. Yang orang tuanya tidak hadir di sini akan didampingi oleh para mentor dari Elion Kids. We have someone assigned to show you that you are loved. Saya mengajak para orang tua mendoakan anak-anaknya, atau ponakannya, atau cucunya, atau siapapun itu. Doakan agar mereka menemukan kasih Tuhan, dan agar saudara bisa menjadi gambar Tuhan, sekalipun tidak sempurna untuk anak-anak ini, dan Tuhan memimpin masa depan anak-anak ini. Will you pray for them? Saya juga akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua, tapi Bapak Ibu dan Saudara berdoa untuk anak-anak. Mari kita bersehati, kita berdoa. Father, we pray for these children. Father, we know they are yours, not ours. Father, we offer them for you, to you. Bless them, guide them, and guide us to be a parental figure for them. Lord, you love these children. They are yours. Bless them, guide them, and let them grow in faith according to your way. Tuhan berkati kami para orang tua untuk bisa mencintai anak-anak ini seperti Tuhan mencintai kami dan mencintai mereka. Yes, we accept grace and we also accept expectation, clear expectation, good communication yang mencerminkan kasih dan anugerah Tuhan Yesus buat mereka. Kami mengenali mereka, kekuatan mereka, kami mengakui keterbatasan kami mengakui kelemahan kami berdosa, kami mohon ampun. Kami mempercayakan anak-anak ini Tuhan untuk jadi kebanggaan-Mu, bukan dengan performance, bukan dengan pencapaian. Tapi waktu hidup mereka menemukan panggilan-Mu, kasih Tuhan menguasai hidup mereka. Apapun situasi mereka, apapun masa depan mereka, apapun nanti jadinya kondisi hidup mereka Tuhan, mereka anak-Mu dan kami mencintai, mengasihi mereka. Tapi kami percaya apapun situasi yang akan Tuhan karuniakan buat mereka, mereka akan jadi alat kemuliaan-Mu. Dengan kelemahan, disertai kekuatan, dengan sukacita maupun melalui duka cita, mereka akan mencerminkan kemuliaan-Mu. Thank you God for a greater love that you show us through Jesus. And we pray for deeper growth as we exert our love to others. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali.
Hi, Mommy and Daddy. Thank you for bringing me to Australia last year. I'm so happy. Thank you, Mommy. Bye. Hi, Mom. Hi, Dad. Thanks for carrying me and loving me every single day. I love you always. Bye-bye. Hi, Mom. Thanks for taking me to the bioscope. I was so happy. Bye, Mom. Hi, Mom and Dad. Thank you for care for me and love me, especially when I was sad. When I was sad, Mommy and Daddy always hug me. Thank you. I love you. Mom and Dad, thank you for everything you've done for me. Thank you for putting food on my table and putting a roof over my head. Thank you for everything you've done for me. I love every part of my life. I love you so much. Thank you, Mom and Dad, for love and care and lesson. Even though I may hate you, but I still love you in my heart. Thank you. Dear Mom, dear Dad, I'm so grateful for the kindness and nourishment that you've showed me for these past few years. Since the day I was born, I felt so much love from you all, and I hope that you stay healthy and strong as always. I love you. Thank you, Mom and Papa, for everything that you've done for me. Thank you for all of my dental care and health care, which includes my braces that I have right here. I love you. Terima kasih Papa Mama sudah menjaga saya dari kecil hingga besar. Semoga Papa Mama diberi kesehatan. Terima kasih Papa dan Mama karena sudah melesin saya drum. Jadi sekarang saya bisa semangat melayani Tuhan dengan cara bermain drum. Terima kasih. Terima kasih untuk Mama yang selalu jadi teman dan tempat untuk cerita, yang selalu sabar dan mengerti aku. Juga terima kasih untuk Papa yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk aku dan keluarga. Aku bersyukur mempunyai orang tua yang selalu mendukung dan selalu ada untuk aku. Aku sayang Papa Mama. Thank you Papa Mama, dari kecil sampai besar udah disayang, disupport macem-macem buat belajar ini itu, selalu dipush dan selalu suportif banget sama semua yang aku pengen meskipun kadang aku banyak mau. But anyway, I love you both. Thank you. Ya, Papa Mama, terima kasih karena sudah bersabar dengan Patrick. Patrick masih perlu belajar banyak. Ya, terima kasih buat bimbingannya. Maaf kalau Patrick pernah menyakiti, dan tolong tetap sayang Patrick. Untuk Papa Mama, thank you sudah didik Cliven sampai hari ini. Teladan Papa Mama itu Cliven pasti akan lakukan. Ya, Cliven tahu, Cliven nggak bisa balas cinta kasih Papa Mama. Ya, Cliven hanya berusaha memberi apa yang Cliven bisa untuk kalian semua. Thank you Papa Mama, I love you. Untuk masa depanku.
bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta, Engkau mengasuhku. Kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikanku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih Papa dan Mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih Papa dan Mama, pengorbananmu takkan ku lupa. Sampai selamanya tak pernah berubah. Engkaulah yang ku cinta, Papa dan Mama. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama. I love you Papa Mama. I love you. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita patut sama-sama bersyukur untuk papa mama, untuk orang tua, untuk akong ama. Kita bersyukur untuk kehadiran anak-anak kita. Untuk adik-adik semua, kita bersyukur untuk kehadiran papa mama, akong ama, semua anggota keluarga kita. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Dan sayangnya Tuhan tanpa syarat buat setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita juga kepada Tuhan yang sayang sama kita mau menyatakan iman kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan penuh keberanian, kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, yuk kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam rumahku, aku cinta keluarga Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Boleh bertepuk tangan, boleh gandeng papa mama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekali lagi. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Karena apa? Karena semua saling mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan menempatkan kami di dalam keluarga kami masing-masing.
Tuhan memberikan kami orang tua, papa mama, akong ama. Tuhan memberikan kami anak-anak. Dan kami melihat dari itu semua bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih itu. Ajari kami untuk kami juga dapat mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai salah satu wujud kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan atas persembahan kami, persembahan ini boleh dipakai untuk membangun pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, biarlah Tuhan bukan hanya kami memberikan apa yang kami miliki, tetapi seluruh hidup kami boleh kami berikan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Berdoa untuk gereja kita. Yang pertama kita doakan setelah ibadah ini akan diadakan pemilihan majelis. Kita doakan supaya pemilihan ini dapat berjalan dengan baik di 4 rayon dan pos PI yang ada. Kita juga doakan untuk proses penghitungan suara bisa berjalan dengan baik. Dan doakan juga untuk setiap majelis maupun pengurus nantinya yang akan melayani, boleh melayani bersama-sama dan bersandar pada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, khususnya untuk pemilihan majelis yang tadi di KU1 telah dilakukan dan juga sebentar selesai ibadah KU2 kami akan melakukannya. Kiranya Tuhan yang menolong, memimpin setiap kami yang akan memilih, memberikan hikmat sehingga kami boleh memimpin majelis-majelis sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses penghitungan suara majelis yang nanti setelah KU2 ini akan dilakukan. Biar Tuhan memberikan hikmat, memberikan ketelitian sehingga perhitungan suara pun boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengingat Tuhan berdoa untuk setiap anggota majelis yang nantinya akan terpilih dan juga calon pengurus yang akan melayani di periode mendatang. Mohon kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan dan bersandar terus kepada Tuhan sehingga melalui setiap pemimpin gereja kami boleh diajak untuk mengasihi Kristus secara dewasa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya pokok doa yang kedua kita mau sama-sama doakan untuk pos PI kita Pakuan City. Kita bersyukur untuk hamba Tuhan yang boleh bergabung. Kita doakan biarlah hamba Tuhan yang nanti bulan depan akan bergabung ini boleh bersinergi dengan pengurus rayon, Pregolan dan juga pos PI Pakuan City. Dan kita doakan juga untuk renovasi dari gedung pos PI Pakuan City. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pos PI gereja kami, pos PI Pakuan City. Kami bersyukur kalau Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk melayani di tempat ini, untuk melayani di pos PI Pakuan City. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang bersedia untuk melayani di sana. Kami berdoa Tuhan berikan sinergi, komunikasi yang boleh terjalin dengan baik sehingga boleh tercipta satu atmosfer pelayanan yang saling mendukung satu sama lain dan pada akhirnya pos PI Pakuan City boleh bertumbuh, berkembang, memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses renovasi yang ada, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan yang ada sehingga gedung gereja yang dipakai pun nantinya boleh menjadi gedung gereja yang membawa jemaat untuk mempunyai kerinduan bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memberikan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah, sumber berkah, puji yang dikasih Tuhan,
Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati saudara sekalian. Dan oleh anugerahnya Tuhan memberkati keluarga saudara masing-masing. Kehadiran kasih Tuhan yang berlimpah di tengah keluarga saudara masing-masing. Sehingga saudara boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mulai dari sekarang sampai seterusnya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kita akan mengadakan pemilihan majelis saat ini, namun sebelumnya kita akan mendengarkan warta terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian, harap bersabar, jangan langsung buru-buru keluar dari ruangan ini karena setelah ini kita akan bersama-sama mengadakan pemilihan majelis. Tetapi ada beberapa warta yang perlu sama-sama kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, ada persekutuan Evergreen yang akan diadakan nanti hari Jumat tanggal 14 Juni jam 16.30. Dan selanjutnya di Sabtu ini akan diadakan
pemberkatan nikah dari saudara Andri dan saudari Maria. Mari sama-sama kita menghadiri dan boleh mendukungnya di dalam doa. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, terkait dengan beberapa program liburan yang akan diadakan gereja kita, mulai dari komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Yang pertama-tama ada dari komisi sekolah minggu, ada Bible Holiday Program yang akan diadakan 25 sampai 26 Juni. Nanti boleh hubungi lause-lause yang ada begitu ya. Terus juga ada Bible Camp yang akan diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik boleh menghubungi lause-lause yang menjadi CP di sini, lause Meliana. Lalu ada juga acara Playdate untuk toddler sampai TKA tanggal 27 Juni di Alam Sari Petra. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik boleh daftar ke lause-lausenya. Dan untuk persekutuan remaja gabungan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni jam 5:30 di ruang remaja lantai 4. Lalu dari pemuda ada refreshing course yang akan diadakan 16 sampai 17 Juni. Bagi yang mau ikut boleh hubungi daftar di Saudara Patrick. Selanjutnya kita akan bersama-sama memilih majelis.